Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu melalui virtual lagi, tapi dalam bentuk rekaman ya, Ibu merekam materi kuliah kita hari ini tentang fluida. Tapi nanti setelah materi ini Ibu sajikan, kalian boleh berdiskusi secara online. Oke, anak Ibu yang tersayang, diskusi tentang fluida. Mungkin sebelumnya kita harus tahu dulu fluida itu apa. Nah, fluida itu adalah zat cair atau zat alir gitu ya. Nah, karena fluida itu bukan hanya zat cair, fluida itu juga ada gas. Nah, jadi fluida itu adalah zat alir. Ya, nah apa yang akan kita diskusikan di sini? Yang kita diskusikan di sini adalah apa itu kerapatan, tegangan dan regangan, tegangan dalam fluida, gaya apung dan prinsip Archimedes, tegangan permukaan dan kapilaritas, dan fluida bergerak dan bersama Bernoulli aliran viskositas. Ini adalah berangkuman yang akan kita diskusikan di materi. Materi ini adalah materi ke-10 dari pertemuan kita dan mungkin ini merupakan materi terakhir ya. Oke, lanjutkan ya. Oke. Nah, pertama kita berdiskusi itu apa itu materi ya. Kita pahami bahwa materi itu tergolong ke dalam ada yang padat, cair, gas, dan plasma. Oke. Nah, cirinya masing-masing. Kalau padat itu bentuknya tetap. Nah, kalau cair itu bentuknya tak tetap atau ukurannya tetap. Ya, bentuknya tak tetap, ukurannya tetap. Artinya kalau dia dipindahkan wadahnya, dia akan mengikuti wadahnya. Tapi ukurannya tetap. Oke. Nah, kemudian apa itu gas? Itu gas kayak gitu, bentuknya tak tetap, ukurannya tak tetap. Kenapa? Karena dia begitu kita pindahkan dia bisa mengembang, beda ya. Nah, kemudian yang plasma terdiri atas ion-ion. Oke. Nah, sekarang kita diskusi tentang dua keadaan materi ini, yaitu cair dan gas, di mana molekul-molekulnya tersusun secara random dan saling berinteraksi dengan gaya kohesi yang sangat lemah. Nah, apa itu gaya kohesi? Yaitu gaya antara molekul-molekulnya itu. Jadi kenapa dia sangat lemah? Karena dalam keadaan tertentu dia bisa mudah terlepas. Oke. Nah, di sini kita akan lihat ya bahwa kalau benda cair atau gas yang kita kenal fluida ini dalam keadaan diam, ada parameter yang terukurnya itu apa? Ada tekanan, kemudian kerapatan, kedalaman. Nah, kita akan diskusi. Nah, kalau dia dalam keadaan bergerak, parameter yang akan terukur adalah tekanan, kerapatan, kecepatan. Nah, ini adalah parameter-parameter dalam fisika yang teramati di dalam ketika kita mempelajari fluida lebih lanjut. Oke. Nah, kita pertama sekali di sini ada istilah apa itu? Di sini dikatakan bahwa jadi ketika kita bicarakan fluida dalam keadaan diam, nah diskusi kita disebut dengan hidrostatika, yaitu fluida dalam keadaan diam. Dan sementara fluida dalam keadaan bergerak kita sebut adalah hidrodinamika. Jadi hidrostatika kita akan meninjau parameternya, yaitu apa itu tekanan dan yang berkaitan dengan kerapatan dan kedalaman. Kalau hidrodinamika kita melihat tekanan, kerapatan dan kecepatan. Bagaimana hubungan ini kita pahami dengan baik, maka kita akan lihat di diskusi berikutnya. Nah, di sini siapa yang membicarakan tentang situasi dalam keadaan hidrostatika ini diamati oleh Pascal. Dan Pascal mengeluarkan hukum yang disebut hukum Pascal. Dan untuk keadaan hidrodinamika ini didiskusikan oleh Bernoulli. Nah, sekarang kita kembali ke fluida. Nah, jadi fluida merupakan zat yang tadi kita kesimpulkan itu dapat mengalir. Nah, itu disebut juga sebagai zat alir. Nah, bentuknya fasenya zat cair dan gas yang termasuk ke dalam jenis fluida. Nah, ini yang kita sebut kondisi di mana yang disebut dinamik,
kondisi di mana disebut statik. Jadi dinamik itu apabila fluida itu bergerak, statik apabila fluida itu diam. Nah, kita akan melihat fenomena fluida. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat di dalam air? Kemudian mengapa balon gas bisa naik ke atas? Mengapa telur bisa mengapung dalam air garam, sementara dalam air murni tenggelam? Kenapa serangga kecil bisa bergerak di atas air dan tidak tenggelam? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini memaksa kita membuat kita untuk berpikir ya bahwa zat air itu ternyata tuh punya apa tuh, dia bisa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air. Kenapa? Padahal itu berat. Jadi ketika diangkat air dia kenapa bisa lebih mudah? Nah, pertanyaan itu akan kita coba jawab di dalam berikutnya. Ya. Oke. Nah, disebut tadi kan kita sebut hidrostatik atau kita sebut juga dengan fluida statik. Nah, fluida statik itu artinya kan fluida dalam keadaan diam. Contohnya apa? Karena dia di atas meja botol aqua. Diam kan? Kita isi air di dalamnya. Nah, itu disebut fluida statik. Jadi dia dalam keadaan diam. Nah, ciri daripada fluida tadi kan dia mempunyai bentuk yang dapat berubah mengikuti wadahnya. Nah, kenapa? Karena ada gaya geser yang tidak dapat menahannya, jadi dia tuh bisa mudah dikepung kan. Jadi kalau gaya gesernya itu bisa kalau dia kayak ditaruh kita atau dari botol aqua tadi kita pindahkan ke piring, dia bukan bentuk botol aqua lagi tapi sudah bentuk seperti piring. Nah, itu adalah fluida. Nah, ini adalah apabila fluida diisi ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Nah, jadi ketika kita diskusikan tentang statistika fluida di sini, parameter apa yang harus kita perhatikan? Tadi kan kita sudah disinggung bahwa ada yang disebut dengan pertama tekanan. Di sini kerapatan itu apa? Massa jenis. Dan kalian harus tahu ya, kerapatan zat cair itu disebut massa jenis. Massa jenis adalah massa per volume. Kemudian tekanan, kemudian hubungan antar tekanan dan kedalaman pada statistika fluida. Nah, hukum hidrostatika tadi ada dua, yaitu bisa hukum prinsip Pascal dan prinsip Archimedes. Kita lihat ya. Nah, pertama yang kita tinjau parameter pertama adalah massa jenis. Artinya, massa jenis itu kan adalah massa per volume. Jadi kalau kita sebut massa per volume, massa itu apa? Massa adalah kan zat yang terkandung ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kenapa di sini diberi contoh buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi lebih berat daripada plastik. Orang banyak mengatakan ya. Nah, itu berat ya. Nah, tapi kita tidak bisa katakan itu benar ya, karena itu kita bicara tentang ukuran dan masing-masing benda. Nah, tapi kita harus tahu bahwa yang kita fokuskan adalah kandungan. Nah, jadi kandungan itu berhubungan dengan kerapatan. Nah, di dalam ilmu kimia, ketika kita bicara tentang kandungan, itu terkait dengan penyusun. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini kita katakan bahwa makanya nggak heran kalau kesannya seperti gula, garam itu mirip, tapi ternyata kandungan zatnya itu berbeda sehingga kerapatan jenisnya juga berbeda antara kedua materi tersebut. Oke, begitu juga dengan air laut, kelihatannya air tapi dia ada kandungan garamnya yang lebih tinggi sehingga kerapatannya juga berbeda. Nah, maka kita katakan di sini kerapatan itu adalah massa per volume. Massa adalah ya jenis daripada materi yang kita mau. Nah, itu berapa besarnya. Walaupun massa itu satuannya adalah kilogram. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita bicara tentang fluida, maka kita bicara tentang volumenya ya, daripada volume ukurannya adalah liter ya atau meter kubik. Oke, kita lanjut. Nah, contoh kerapatan, contoh diberi contoh ya, ini tubuh manusia dengan berat 690 Newton, itu mengandung 5,2 kali 10 pangkat 3 atau meter pangkat kubik darah. Nah, berat darah itu adalah darah itu 10 pangkat 60 kg per meter kubik. Tentukan berat darah. Tapi bila ini berat
ini rho ya. Nah, jadi berarti tuliskan berat tersebut dan persentase terhadap berat manusia tersebut. Oke, kita jawab, kita ketahui bahwa massa adalah rho kali V. Massa, kan kenapa rho adalah massa per volume. Kalau massa adalah rho kali V. Nah, massanya apa di sini? Massa kita kalikan rho dikali volume. Rho-nya 1060 kg meter kubik dikali volumenya yang ini 5,2 ke 3. Jadi masanya adalah 5,5 kg. Nah, pertanyaan tadi tentukan berat. Nah, kita tahu dari kemarin dari mekanika berat itu berhubungan dengan gravitasi. Maka masanya dikali berat, maka besarnya segini. Nah, persentasenya adalah 55 dari sini dibagi tubuh manusia beratnya 660 Newton, maka sekitar 8% darah di dalam tubuh. Nah, itu adalah sebuah contoh bagaimana hubungan massa dan berat. Oke, contoh lain, berapa ikan seberat 1 kg dimasukkan ke dalam tabung dengan diameter 0,5 meter yang berisi air dengan ketinggian 1 meter, sehingga permukaan air meningkat 0,7 meter. Berapakah massa jenis ikan-ikan tersebut? Pertanyaannya demikian. Oke. Nah, jadi dari kalian boleh bisa jawab ya, itu tadi pertanyaannya. Jadi apa yang didiskusikan. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah dari tadi kita udah paham tentang massa jenis, sekarang kita coba diskusi tentang tekanan. Tekanan itu apa? Nah, tekanan adalah, ini dikasih contoh ya, kenapa air sulit berjalan di tanah yang lembek, sedangkan itu relatif lebih mudah. Kalau tangan kita ditekan oleh ujung pena yang bagian kuncinya terasa lebih sakit daripada oleh ujung bagian tumpulnya. Kenapa? Nah, kita perhatikan bahwa diskusi ini, tekanan adalah gaya persatuan luas yang dikerjakan oleh fluida. Ya, jadi tekanan gaya persatuan luas. Jadi kalau ayam tadi gayanya itu di ujung kuku kan, gaya perluas, jadi dia tekan menekan. Tapi kalau bebek itu kan dia melebar gini ya kan, jadi gayanya menyeluruh permukaan itu, makanya dia lebih gampang kalau jalan dibecek ya, jadi nggak menusuk gitu ya gitu. Nah, jadi tekanan adalah gaya persatuan luas yang dikerjakan oleh fluida. Nah, berarti kalau kita mau katakan tekanan gaya perluas, gaya apa gaya? Gaya adalah massa, ya coba nih, tekanan gaya perluas. Oke, nah gaya adalah massa dikali percepatan. Oke, massa dikali percepatan. Ini luas, ya ini luas, ya massa dikali percepatan. Oke, nah sekarang kita bisa bongkar dari situ, tapi mana bisa nggak dibongkar. Nah, percepatannya adalah gravitasi. Kan kita menggunakan percepatan gravitasi. Jadi massa dikali gravitasi, gayanya di sini. Oke. Nah, sekarang luas, ya itu kalau kita mau kaitkan dengan rho tadi apa? Rho sama dengan kan massa per volume. Kalau itu volume sama dengan apa? Volume sama dengan apa? Coba, volume sama dengan rho adalah massa per volume kan, jadi massa sama dengan rho kali volume. Oke, jadi rho kali volume. Nah, kalau itu kan volume adalah luas dikali tinggi. Nah, makanya luasnya hilang di bawah karena di sana sudah ada A. Jadi yang tinggal adalah rho GH. Bisa dipahami? Nah, ini nanti kita bisa lihat ya. Saya buat nulis ini ya, tapi nggak apa-apa. Nah, nanti kalian bisa ini lagi ya, nanti kita lihat. Oke. Jadi satuan dari tekanan adalah Pascal, dia didapat dari diskusi ini. Oke. Tekanan Gauss adalah perbedaan relatif dari tekanan atmosfer. Nah, sekarang kita tanya bagaimana hubungan antara tekanan dan kedalaman pada statistika fluida. Nah, jadi semakin dalam seorang menyelam di dalam suatu cairan, semakin kuat cairan tersebut menekan tubuhnya dan semakin besar tekanan yang dialaminya. Untuk menemukan hubungan antara tekanan dan kedalaman, maka diterapkan hukum dua Newton terhadap suatu elemen volume cairan. Oke, nah dari ini diskusi kita tadi. Nah, bahwa ini dia dijelaskan tadi ya, dari diskusi yang Ibu katakan tadi,
bahwa coba lihat gaya, ini kan dari ilustrasi ini, perhatikan. Kalau ini sebuah objek, ini ada tekanan dari atas, ini ada tekanan dari bawah. Berarti tekanan dari atas, ya, berarti kan dia kalau gayanya apa? Jadi kalau kita bicarakan tentang gaya, ya kalian harus sigma gaya yang bekerja pada objek ini. Berarti gayanya sama dengan apa? Gaya dari sumbu E, gaya kedua dikurang gaya ke satu. Gaya kedua dikurang gaya ke satu, ya, dikurang gaya berat. Ya kan, gaya berat ke bawah juga. Nah, berarti P2A kurang P1A kurang mg sama dengan 0. Ini dari Newton ya. Nah, berarti P2A sama dengan P1A tambah mg. Ya kan, cara matematika. Nah, berarti kalau gitu, kalau kita tahu M sama dengan Rho kali V. Tadi kita udah buktikan kan, M sama dengan Rho kali V. V adalah Rho kali H kali A. Ya kan? Rho kali A kali A. Nah, sehingga P2, ini A-nya hilang, H-nya hilang, ini A sini. Jadi P2 sama dengan P1 tambah Rho GH. Nah, jadi ini disebut dari persamaan hidrostastika. Artinya bahwa tekanan di pada dua ini, tekanan di suatu titik di dua ini sama dengan tekanan dari atas, berarti juga bergantung pada ketinggian dari objek di sini ketinggiannya, nah, dan juga jenis materinya, oke, jenis fluidanya yang disebut dengan massa jenis. Ini disebut sebuah bagaimana tekanan dan kedalaman pada statistika fluida. Oke, nah di sini ada sebuah contoh. Gaya pada dinding sebuah dam segi 4. Nah, jadi ini dia bercerita tentang soal ini. Ya, gaya pada dinding sebuah dam. Nah, bagaimana gaya yang ditimbulkan di dinding tepi kolam. Itu kalau kita bilang ceritanya gaya yang ada di sini adalah gaya air, gaya udara di atas, dan gaya udara di luar. Ya, gaya air, gaya. Nah, ini yang kita dibahas dalam persamaannya. Oke, nanti ini ada penyelesaiannya akan bisa Ibu share lebih detail lagi. Ya, ini kasih contoh aja dulu. Hitunglah tekanan total dialami sebuah benda yang tercelup dalam sumur pada kedalaman 10 meter dari permukaan air sumur jika percepatan gravitasi dia itu adalah sebesar 10 meter per second. Berapa tekanan yang dialami penyelam yang berada pada posisi 100 meter di atas laut? Nah, dari soal itu tadi ya kita akan lihat ya bahwa kedalaman maksimum sumur. Ya, kita lihat ya kedalaman maksimum. Skema pengangkatan air sumur oleh pompa air, yaitu fungsi pompa air adalah memvakumkan udara di ujung atas pipa. Nih. Sehingga air dalam sumur terdesak menaik pipa. Ya, dalam sumur ini dia naik karena ini ada pompa di sini. Ya. Berapa ketinggian naik airnya? Nah, tekanan di ujung atas pipa yang dihasilkan pompa adalah P absen. Nah, di sini. Maka tinggi naiknya air dalam pipa memenuhi persamaan. Nah, kita pakai hidrostatistika tadi. Tekanan P1, P absen sama dengan P1, ya kan, Rho GH tadi. Ya, jadi H kita gunakan aja persamaan ini. Oke. Nah, pompa terbaik antara adalah yang sanggup menghasilkan kondisi vakum. Nah, jadi kalau gitu P absennya 0. Nah, berarti hak maksimum bergantung dengan tekanan dibagi Rho G. Nah, jadi posisi pompa jika permukaan air sumur terlalu dalam, posisi pompa diturunkan sehingga jaraknya dari permukaan air sumur kurang dari 9 meter. Kebanyakan spesifikasi pompa untuk panjang pipa sama dengan 9 meter. Oke ya, ini adalah cerita ya, kita bayangkan. Nah, ini contoh pompa air spesifikasi itu tertera di sini. 2 sampai 9 meter. Ya kan? Ini tertera di sini. Jadi kalau pasang, nah jadi jangan heran kalau nanti kalian pakai DAP ya. Nah, ini dibaca sini ya. Contoh pompa air dan spesifikasi tertera di bagian pompa. Output 250 watt, artinya daya listrik yang digunakan pompa adalah 250 watt.
voltasenya AC 110-200 volt. Artinya pompa dapat bekerja pada tekanan listrik PLN 110 volt atau 220 volt. Frekuensi 50 Hz, artinya pompa bekerja pada frekuensi AC 50 Hz. Menggunakan frekuensi 50 Hz. Suction head 2-9 meter, artinya pompa dapat menjadi air pada kedalaman 2-9 meter dari posisi pompa 21 atau 14 meter. Artinya pompa dapat mendorong air yang disedot sehingga ketinggian 21-14 meter. Jika pompa menyedot dari kedalaman 2 meter, maka pompa dapat mendorong hingga ketinggian 21 meter. Nah, jadi kalau beli pompa pasang-pasang itu harus lihat, jadi nggak heran kadang-kadang kayak bunyi airnya nggak naik atau gimana. Ya, itu ada sesuatu yang salah di dalam pemasangannya. Oke, ya, ini juga ada catatan berapa liternya. Ya, oke. Kita baca. Nah, sekarang Pascal yang tadi, ya dia itu kan yang tadi gue katakan dia berbicara tentang hidrostatika tadi. Jadi yang disimpulkan di sini, tekanan yang diberikan pada satu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik di dalam fluida dan ke dinding bejana. Tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama. Apa dan ini merupakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ini paradoknya. Oke. Nah, jadi ini lihat. Ini dongkrak ya, kalau kita sering lihat tuh untuk orang cuci mobil itu pakai dongkraknya, itu adalah dari Pascal. Jadi artinya ketika ada tekanan di sini dengan luas A ke sini, nah, nanti dia akan mendorong ke sini naik ke atas. Oke ya. Nah, ini adalah hubungan antara tekanan dan kedalaman pada statistika fluida. Nah, di sini dikatakan tekanan pada sembarang titik di dalam satu cairan bergantung kepada jarak vertikal H, yaitu kedalaman titik tersebut terhadap permukaan cairan, meskipun ukuran bejana berbeda asal bejana tersebut berhubungan. Oke, ini kalau jadi berhubungan, jadi bejananya ini kayak gini, artinya berhubungan dalam satu jalan ini. Sini dikatakan tekanan pada semua titik di dalam satu cairan bergantung kepada jarak vertikal H. Ya. Yaitu kedalaman titik tersebut terhadap permukaan cairan, meskipun ukuran bejana berbeda. Oke. Oke, nah ini adalah cerita dua cairan di dalam pipa U. Nah, ini kalau ada kita masukkan air yang berbeda di dalam pipa U, nah maka dari sini kan nih rho, ini ada tekanan 1, rho 1, tekanan 2, rho 2 ini gimana nih? Nah, ini analisa demikian. Nah, jadi kalau kita gabungkan, nah ini gimana ceritanya? Nah, jadi gini, kalau ada dua ya, berarti kita anggap ada PA, tekanan di A, terdiri dari tekanan awalnya ditambah rho 1 GH1 ditambah rho 2 GY. Kalau ini kan GH1 yang ketinggian pertama nih Y. Nah, sampai sini. Nah, ini adalah ketinggiannya H2 ya. Ada dua keadaan, H1 dan H2 rho 1-nya. Rho 1 H1, rho 2 Y ya, Y dan H. Oke. Nah, jadi tekanan di titik B, tekanan pada cair, tekanan pada cair 2, sehingga H2 ditambah tekanan pada cair 2 setinggi PB. Ada 2 ya. PB, P0, rho 2, GH2, tambah rho 2, Y2. Nah, sekarang karena PA harus sama dengan PB, ya PA sama dengan PB tekanannya, maka kita gabung keduanya. P0, rho S1, GH1, rho 2, GY, P0, rho 2, GH2. Nah, yang sama kita coret, ini sama, ini sama. Ini G, ini G. Jadi yang tinggal rho H1, H1, rho 2, H2. Nah, jadi kita katakan ketika kita bicara dua cair di dalam pipa U, yang kita amati adalah massa jenisnya yang berbeda dan ketinggiannya. Gitu ya. Jadi rho H1, H1, tekanannya sama. Oke. Nah, kemudian di sini adalah prinsip Pascal, tekanan yang bekerja pada cairan tertutup diteruskan tanpa berkurang ke titik dan fluida ke dinding. Jadi ini tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Berarti kalau tekanan kan F1A1, F2A2. Jadi cuman kita, nah jadi kalau kita apa? F2 sama dengan F1A2 per A1. Nah, gitu aja ya, ini sederhana. Berasa ini gampang. Nah,
Ini dapat contoh pemakaian hukum prinsip Pascal ya, kenapa mobil bisa naik ke atas. Berarti dikasih gaya yang begitu kuat sehingga yang cukup untuk menaikkan mobil itu ke atas. Nah, yang di sini ditaruh cairan yang bisa atau fluida yang bisa memudahkan untuk dia naik ke atas. Ya, kan udah biasa kita lihat ya orang cuci mobil gitu ya, nanti bunyi gitu kan. Nah, itu untuk naikkan, kasih tekanan sehingga dia naik ke atas. Oke ya, itu nanti ini PR ini dipelajari ya nanti untuk jawaban ini tuh apa ya, gimana ibu rasa ini mudah banget, jadi ibu nggak terangkan di sini. Oke. Nah ini contoh ya gimana aplikasi hukum Pascal yang dapat kita jumpai sehari-hari. Eskavator juga bekerja seperti hukum Pascal, dongkrak hidrolik, dan juga itu mobil. Oke, ini dongkrak. Oke, nah ini juga sistem hidrolik pada pesawat Airbus. Pesawat ini adalah pesawat komersial terbesar saat ini. Nah, dia juga bagaimana daya angkat pesawat. Nah, di sini dikatakan banyak ya kalau kita lihat agak di jalur oksigen ya, lalu jalur oksigen sistem pompa tekanan tinggi di sini, sistem kontrol. Nah, bagaimana pesawat itu dia mengangkat ke atas ya, dia harus menyesuaikan ya keadaannya ya, Nah, ini kemudian contoh alat ukur yang menggunakan prinsip tekanan. Nah, ini adalah tekanan untuk lihat ini kan tekanan darah ya. Ini kita lihat tekanannya ya, kita ketinggian. Nah, ini adalah contoh alat ukur ini untuk melihat tekanan udara ya, tekanan. Jadi P2 tekanan ditambah rho GH. Dan itu Pascal. Nah, kemudian cerita terakhir tentang hidrostastika adalah prinsipnya Archimedes. Cerita tentang Archimedes. Archimedes itu seorang ahli fisika Yunani ya. Nah, jadi cerita Archimedes ini bermula dari beberapa tahun yang lalu ya, sebuah Archimedes berada di suatu kerajaan kan, keadaannya pada saat itu di mana raja memesan mahkota. Nah, raja memesan mahkota. Nah, mahkota yang dipesan oleh raja itu, raja pesannya terbuat dari emas. Setelah jadi, rajanya tuh nggak percaya, ini benar nggak terbuat dari emas. Nah, untuk itu, ayo siapa yang bisa buktikan ini emas atau bukan, ceritanya gitu ya. Nah, jadi semua orang banyak mencari, termasuk Archimedes. Dia ketika dia sedang mandi, dia kan mandi itu disebut mandi itu adalah masuk bak ya. Nah, ketika mandi masuk ke dalam bak, nah di situ dia langsung bilang eureka. Dia menemukan, artinya ketika dia masuk ke dalam bak, dia kasih gaya, kemudian air keluar. Nah, air yang keluar itu adalah gaya berat air itu keluar. Jadi dia berpikir kalau gitu sebuah benda yang seluruhnya atau sebagian tercelup di dalam fluida yang diapungkan ke atas oleh gaya yang sama dengan fluida yang dipindahkan. Ya. Ya, ini ceritanya dia yang tadi gue ceritakan, dia disebut eureka, dia menemukan. Nah, kemudian apa yang bisa setelah kita Archimedes itu sehingga fenomena itu banyak. Jadi kita contoh anak yang terapung dengan bantuan perahu ringan, yaitu kenapa bisa dia mengapung gitu ya. Nah, kemudian yang kadar garamnya tinggi kan, kenapa orang bisa mengapung juga gitu ya. Nah, jadi kapal terbesar yang ada saat ini adalah Max Triple A. Kapal ini memiliki panjang 400 meter, lebar 1 meter dan kapasitas 18.000 TEU, artinya dapat mengangkut 18.000 kontainer. Kapal ini memiliki kecepatan maksimum 23 knot. Tinggi kapal diukur dari permukaan laut adalah 14,5 meter. Benda terbentuk balok yang dicelupkan ke dalam zat cair benda. Nah, jadi artinya ini kapalnya, gimana nih kapal dengan berat segini bisa mengapung? Nah, artinya bahwa di situ kita ada teori kan, ini yang disebut perpaduan hukum Archimedes ya. Nah, kemudian benda bentuk balok yang dicelupkan ke dalam zat cair, benda mendapat tekanan hidrostatik dari berbagai sisi. Perkalian tekanan dengan luas menghasilkan gaya.
Jadi ada gaya yang bekerja pada tiap sisi benda, jumlah semua gaya tersebut menghasilkan gaya neto ke atas, ini yang disebut gaya angkat ya. Nah jadi ini ceritanya, teori ini, nah ini kan ada benda ya, apabila benda ini di bawah, kemudian dia terangkat ke atas, nah maka ketika dia terangkat, berarti ada sebuah gaya yang mengangkatnya, nah gitu ya. Nah jadi itu yang ya itu yang disebut apa, tekanan ya, ke atas gitu ya. Nah jadi dari teori ini kita bisa lihat, nah dari hidrostatik tadi ya, P1 P0 tambah rho GH1. Nah jadi P1 P0 rho GH1 ditambah T ketinggian tadi kan. Nah A ini luas ya, A adalah panjang kali lebar. Nah maka P1 kali A. Berarti kan masukkan dari sini. P0 rho GH1, A-nya apa? P kali L, ya kan? A P kali L. Nah, jadi rho GH1, rho G kan H PL kan? Ya kan gitu kan? Sorry. Nah, ini tadi. Nah, jadi ini kita dari sini persamaan ini ya, dia coba menguraikan ya. Ini kita coba uraikan. Nah, bahwa sampai dia kita PAF PA sama dengan rho GV, atau kalau secara sederhananya kita bisa lihat dari sini juga bisa lah cara sederhana tadi ya. Gini, FB itu adalah gaya kan, gaya sama dengan apa, gaya sama dengan supaya kalian nggak bingung ya, coba ya pelan-pelan ya. Di sini lah ya, ibu ulangi ya dikit ya, takut nanti pusing. Tekanan total pada permukaan atas balok, di atas ya, di balok tadi di atas mana? Nah, ini di atas, di tekanan di sini, oke. P1-nya P0 tambah rho GH1. Kemudian tekanan total pada permukaan bawah balok, mana bawah balok? Nah, ini tekanan bawah balok. P1-nya P0 tambah rho GH1 tambah T. T adalah tebal balok kan. Nah, luas permukaan atas permukaan bawah balok sama. Berarti luasnya A P kali L. Oke. Nah, dari gaya ke arah bawah pada permukaan atas balok, kita dapat F1-nya P1 kali A. P1 mana tadi ini kan? P0 tambah rho GH1. A PL. Nah, baru dia kali A PL. Oke. Nah, lalu dari sini FF2 P2A P0 tambah rho GH1 tambah kan ini kan H1T. Rho GT tetap dikali PL. Oke, nah jadi gaya netonya yaitu gaya ke atas yaitu gaya 2 kurang gaya 1 kan. Nah, jadi P0 tambah rho GH1 tambah rho GT PL. Ini semua ya dikon. P0 tambah rho GH1 PL sama dengan apa nih? P0 coret, rho GH1 PL coret. Yang 3 rho G yang tinggal apa? Rho GT PL. Oke, rho GT PL. Nah, F kan, FA rho GT PL apa? Rho G PLT adalah volume. Maka jadinya gaya sama dengan rho GV. Jadi bicara tentang hukum Archimedes, yang terkait adalah rho, massa jenis bedanya, dan volume. Ya, jadi gayanya bergantung kepada massa jenisnya, zat apa, dan volume. Nah, jadi kenapa cerita ini tadi katakan dia sebutkan Eureka? Maka ketika dia tahu berapa volume benda mahkota tadi, berapa gayanya, dia dapat, oh ternyata kan dipakai kan dia bisa ukur berapa gaya dari gaya yang di ininya. Nah, rho-nya adalah bukan rho emas. Nah, makanya dia dapatkan di situ. Dia sebut Eureka. Bahwa dia bisa buktikan bahwa itu bukan emas. Ya, dari ini caranya tadi. Oke, lupa Ibu. Nah, jadi dari hukum Archimedes tadi juga, dari kita tahu diskusi tentang gaya ke atas sama dengan W atau mg atau sama dengan rho Vg. Nah, jadi ini dapatkan satu konsep yang disebut dengan terapung, tenggelam, dan melayang.
Oke, ya. Oke. Nah, oke, bisa kita lihat ya. Jadi terapung adalah dia di atas. Tenggelam, objeknya di bawah. Melayang, nah, artinya apabila terapung, gaya apa yang berarti? Ruhnya itu lebih ringan. Tenggelam, ruhnya lebih berat. Melayang, ruhnya sama dengan ruh air. Itu prinsip. Ya, itu contoh. Nah, ini yang tadi kita kenapa bisa kayu bisa dibawa ya. Nah, ini contohnya juga nanti dipelajari ya, Ibu nggak bacakan. Oke. Nah, selanjutnya diskusi kita tentang tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Yaitu tegangan permukaan timbul karena gaya tarik-menarik molekul-molekul zat cair yang sejajar permukaan. Nah, itu timbul ya. Nah, jadi artinya di sini ada gaya. Jadi kayak ada contohnya apa tuh? Nyamuk ya. Nyamuk itu nggak tenggelam kan? Dia bisa. Kenapa? Karena gaya permukaan di air itu lebih besar daripada gaya kaki nyamuk. Nah, makanya nyamuk itu bisa di air. Contoh apa lagi? Pisau silet ya, bisa juga kita letakkan selama dia masih. Nah, jadi itu disebut tegangan permukaan. Oke, tegangan permukaan gaya dibagi panjang L-nya ya, atau tebal boleh juga. Nah, jadi fenomena tegangan permukaan dan kapilaritas. Nah, ini contoh ya. Jadi bahwa kalau ini ada sebenarnya kita ambil sebuah bola, nah, dia nggak tenggelam karena ini disebut nih ada contoh ya. Ini ada permukaan yang menjaga ya. Nah, jadi ini dari konsep ini tegangan permukaan itu contoh ya. Ini untuk cari ketinggian ya dari tegangan permukaan itu ketinggiannya itu berapa ya, bergantung padanya ada bentuk seperti sudut gitu ya. 2pi R lambda cos theta. Jadi sama dengan gaya berat ke bawah. Oke, contoh jika sel sebuah tumbuhan, ini orang biologi ya, jika sel sebuah tumbuhan mempunyai jari-jari 10 pangkat 3 cm, hitunglah berapa tinggi air yang dapat terangkat. Anggap Pi sama dengan 0 derajat. Gamma 0,072 Newton per meter. Gamma ini adalah tegangan permukaan ya. Nah, itu dia cek. Nah, berapa tuh kan? Itu contoh ya, bisa sampai dia ke pohonnya. Oke, hitunglah berapa tinggi air yang dapat terangkat. Jadi berapa volume dari helium yang dibutuhkan jika balon harus mengangkat beban 800 km termasuk massa balon yang kosong. Berapa tanda ini PR ya, nanti dikerjakan. Nah, setelah kita ini Ibu tutup dulu tentang fluida statis ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke fluida dinamis atau fluida bergerak. Nah, jadi cerita fluida dinamis itu ini artinya fluida yang bergerak. Nggak kita tadi kan dia diam kondisinya. Ini adalah bergerak. Berarti ada aliran ya, mengalir. Oke. Nah, jadi fluida itu juga sama seperti analisa kita kemarin kan, ada yang kita sebut apa coba di awal kuliah. Ada yang disebut kinematika, ada yang disebut dinamika kan. Nah, ini juga gitu, ada fluid statik, ada yang disebut dinamika. Jadi fluida dinamika di sini, fluida yang mengalir dapat memiliki keadaan tunak dan tidak tunak, kompresibel dan tidak kompresibel, kental dan tidak kental, rotasional dan tidak rotasional. Itu disebut fluida yang mengalir dapat ya, itu dia punya sisi. Nah, kita sebut ada fluida ideal. Apakah ada yang ideal? Ideal itu suatu asumsi bahwa nggak ada pengaruh dari yang lainnya. Jadi fluida tersebut adalah tunak, tidak kompresibel, tidak kental, dan tidak rotasional. Jadi itu merupakan jenis yang disebut fluida ideal. Jadi diidealkan, tidak mungkin, tapi ya supaya mudah. Nah, jadi sifat aliran fluida, ini contohnya kalau kita, ini ada sebuah ya, jadi kenapa ya mobil balap itu nggak mungkin dia bentuknya petak-petak kan, pasti bentuknya streamline supaya dia mudah terbang gitu ya, malah juga tipis gitu. Nah, itu semua ada aturannya. Sekarang kalau Ibu lihat mobil-mobil ya mungkin kayak Avanza ya, kita coba lihat dulu bentuk Avanza gimana tuh ya, yang awal-awalnya kayak mobil Ibu. Ya, Ibu punya Avanza ya, jadi maksudnya bulat gitu kan. Nah, kemudian dikoreksi kan menjadi seperti ada ini supaya
karena nggak boleh kencang kan, dia kan nggak boleh jalan kencang gitu. Kenapa? Itu juga dalam bentuk untuk menggambarkan kondisi daripada fluida ya, mengalir. Oke. Nah, lalu di sini gerak partikel mengikuti lintasan yang teratur satu sama lain, tak pernah saling berpotongan. Kemudian gerak linear stabil. Nah, jadi dia terus ya, kita tidak berpotongan. Gerak partikel mengikuti lintasan yang teratur, ada bagian yang terpusat. Ya. Yang mana dia pusatnya. Itu kalau kita foto nampaknya seperti itu. Turbulen, tak stabil ya. Nah, itu gas alir. Oke, karakteristik aliran laminer V rendah, turbulen V tinggi. Jadi kalau tekanan tinggi, volume tinggi itu turbulen, laminer yang volume rendah. Oke. Di permukaan laut ya kita akan lihat seperti ini ya pada kedalaman tertentu. Oke. Nah, kenapa kapal terbang yang berat bisa terbang di udara? Kenapa perahu layar bisa mudah berbelok? Nah, itu ada daya angkat dari fluida. Jadi fluida itu membantu ya dalam banyak kehidupan saat ini. Nah, streamline itu sebuah yang tadi kan yang garis-garis itu ya. Terus streamline itu ketika aliran dalam keadaan tuna biasanya sering digunakan untuk menunjukkan jejak dari partikel fluida. Itu istilahnya streamline ya. Aliran tuna seringkali sebuah aliran streamline. Nah, jadi fluida ideal tadi encer, non viscous, alirannya stabil, tidak turbulen, tak termanfaatkan, incompressible. Velositas mendekati 0, aliran stabil, kecepatan partikel pada satu titik kontak sama mengalir, kerapatan konstan. Derajat gesekan internal fluida ini ideal ya, berarti belum ada, ideal itu ya digambarkan. Nah, ini sebuah contoh dari persamaan ya untuk kita bicara tentang fluida ideal, fluida yang mengalir tadi. Nah kan sebenarnya kita ini ada sebuah permukaan A1, ini ada permukaan A2 contoh. Nah, jadi ketika masuk fluidanya melalui di sini, dia masuk dengan volume 1, ya kan? Ini juga volume 2. Nah, jadi ketika dia mengalir ini kan, artinya ini di sini apa? A, ya kan? Fluida itu massa rho, ya, rho sama dengan kan massa sama massa fluida kan? Fluida massa rho kali volume. Berarti rho 1 A1 kali X kan perjalanannya volume. Ini juga. Nah, rho kali X ya. Nah, lalu X itu apa? X kan kalau X kita lihat penjalanan kan, jalan ya, jarak ya. Nah, jadi jarak itu kaitannya dengan apa? Kecepatan dikali waktu. Nah, gitu kenapa dia berubah dari sini menjadi sini. Kecepatan dikali waktu. Lalu dari kedua sisi yang sama apa dia? Yang sama adalah waktu, maka waktunya dicoret. Maka kan setiap aliran itu dalam waktu yang sama, maka waktunya dicoret. Nah, jadi ketika dia waktu dicoret, jadi yang tinggal apa persamaannya? Rho A1 V1, Rho 2 A2 V2. Nah, jika fluidanya sama dari ujung sampai di sini, berarti Rho 1 sama dengan Rho 2. Ya kan? Nah, jadi kalau dia berarti yang parameter yang terukur adalah A1, V1, A2, V2. Artinya luasnya dan kecepatan alirnya. Nah, gitu kita berdiskusi tentang fluida. Jadi, nah AV Q konstan. Nah, itu disebut debit ya, aliran flux atau laju aliran volume. Itu analisanya. Jadi, untuk fluida ideal yang teramati ada, yang perlu kita perhatikan parameternya adalah luas dan kecepatan alir yang dikenal dengan debit. Oke. Nah, kemudian di sini kita sebut persamaannya adalah diskusinya ada tentang Bernoulli. Bernoulli itu sebuah ahli ya fisika juga yang bicara tentang yang tadi kalau aliran yang mengalir. Nah di sini dikasih contoh. Kenapa selembar kain ditipis ditiup dari bagian atas ternyata kain tersebut naik ke atas. Nah, gitu berarti ya kan naik ke atas ya. Kenapa? Nah, jadi itu disebut kecepatan rendah, tekanan tinggi, kecepatan tinggi, tekanan rendah. Nah, ini persamaan Bernoulli, mirip yang tadi ya, persamaan Bernoulli itu bicara tentang apabila posisinya enggak gini ya, ada ketinggian. Jadi kalau ini Y1, di sini Y2. Berarti kalau gitu di sini gaya usaha di sini atau kerjanya
gaya dikali perpindahan. Di sini juga gaya dikali perpindahan. P1A kali X1. Berarti ini kan A kali 1 volume. Ya, oke kan? Gitu ya. Ini juga volume. Jadi P2A2. Jadi apa analisanya? Usaha totalnya W sama dengan P1 kurang P2 delta V. Nah, jadi perubahan energi kinetiknya delta K setengah MV kuadrat. Oke. Nah, ini kita coba gabungkan perubahan energi potensialnya ketinggian, ya kan? Nah, delta U sama dengan MG2 MG1. Nah, dari teorema ini dicoba masukkan semuanya, ya. Jadi W-nya, W yang mana? W yang ini, ya kan? P1 ini W. K kerja ini energi kinetik. Ini energi potensial, U energi potensial, digabungkan semua, di mana rho sama dengan massa per volume. Nah, jadi yang tinggal adalah masanya hilang ya, massa per volume yang tinggal rho kan, rho, nah ini rho, massa ganti, rho kali V. Nah, rho kali V, massa, rho kali V, masukkan semua. Jadi ini disebut persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli itu bicara tentang sebuah fluida mengalir dengan ketinggian yang tidak sama. Oke. Nah, jadi bahwa kalau dia ketinggian tidak sama atau ada ketinggian, dia harus dipakai di sini. P ya setengah rho V kuadrat tambah rho G. Itu adalah persamaannya. Pada kondisi kapan penerapan hukum Bernoulli? Yaitu persamaan dalam statika fluida dalam keadaan khusus. Ya, oke, kita lihat di sini. Ya, ini Bernoulli. Nah, jadi ini kemudian Torricelli. Nah, Torricelli itu ini contoh. Nah, air ajas Torricelli kan di tekanan nih kan, lokasi ini keluar. Jadi perpaduan antara statik kan dia diam tapi dia mengalir di bawah. Ah, gitu ya. Jadi kalau dia begitu dia diam mengalir di bawah, kita gunakan Bernoulli. Nah, kita akan dapat berapa kecepatan alirannya, ya. Ada kita bisa ukur berapa kecepatan alirannya. Nah, ini venturimeter. Venturimeter juga begitu. Tekanan masuk di sini, ada daerah yang sempit. Nah, gimana nih analisanya? Nah, jadi kita dapat kecepatan alirnya, ya. Oke, nanti dicoba dilihat nih. Venturimeter. Oke. Nah, tabung pitot. Nah, juga. Ya, ini contoh-contoh dalam kegiatannya. Nah, itu tabung pitot adalah salah satu instrumen utama pada pesawat terbang. Nah, gaya angka Bernoulli pada pesawat terbang juga. Oke, ini parfum. Kenapa bisa disemprot terbang? Nah, gitu ya. Itu juga karena pompa. Ini kekentalan fluida, aliran viskos ya. Kenapa aliran sungai terdapat perbedaan kecepatan aliran? Nah, itu ada disebut aliran viskos, kekentalan ya. Jadi dia tidak sama, alirannya nggak sama. Adanya GGC antara fluida dan dinding. Ini fluida ideal, fluida real. Nah, real atau tidak ideal. Jadi ada GGC. Ini persamaan Fisiolid ya, debit alir volume. Contoh ya, hukum Stokes. Nah, juga ini kalau kita masukkan bola, ya gitu gimana tuh. Benda yang bergerak dalam fluida mendapat gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatan benda. Khusus untuk benda yang berbentuk bola, maka gaya gesekan arah fluida menjadi persamaan ini. Jadi kok bola kan, jadi lebih kita masukkan ada contoh minyak, kita masukkan bola. Nah, gimana gayanya, ya? Ada gaya berat, ya. Nah, ini bilangannya Reynolds ya, ini adalah persamaan-persamaannya. Nah, ini topik khusus. Berapa lama air hujan selalu mencapai kota Banda Aceh? Nah, debit aliran air dalam tanah memenuhi hukum Darcy, yaitu Q, KH, delta X. A adalah luas penampang yang dialiri, selisih ketinggian, ya. Laju aliran dalam tanah. Oke, ini persamaannya. Nah, oke. Jadi itulah bahan tentang fluida hari ini. Ibu tahu yang di ujung-ujung tadi yang tadi itu Ibu terlalu cepat, tapi Ibu sengaja membuka ruang kalian untuk berdiskusi. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini melalui media ini. Nanti Ibu diskusi, silakan bertanya, Ibu akan jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.